Bank Indonesia pada tanggal 22 dan 23 November 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 6%, suku bunga deposit facility tetap sebesar 5,25% dan suku bunga lending facilities tetap sebesar 6,75%. Bank Indonesia menahan suku bunga bank sentral tetap tinggi di 6% pada Oktober lalu. Hal ini mempengaruhi minat masyarakat terutama dalam hal pinjaman. Sebab ketika biaya pinjaman naik, maka masyarakat cenderung lebih hemat dalam pengeluaran. Ini mengakibatkan penurunan konsumsi terutama pada barang dan jasa non-esensial seperti kendaraan roda 4 atau mobil. Jika dilihat tren suku bunga Bank Indonesia terus ditahan tinggi di 5,75% sejak Januari 2023. Adapun suku bunga bank sentral bahkan dikorek naik hingga 6,0% pada Oktober 2023. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO bahkan mengakui penjualan mobil tahun ini akan cukup sulit untuk mencapai target 1,05 juta unit. Hal ini seiring dengan perlambatan pasar jelang akhir tahun, sehingga membuat jumlah penjualan pada Januari hingga November menurun 2,3% dari tahun sebelumnya. Memang, di tiap bulannya penjualan kendaraan domestik mengalami pasang surut. Dengan penurunan tajam terjadi di bulan April, yakni penjualan hanya menyentuh 58.981 unit. Kondisi ini umum terjadi pada Hari Raya Idul Fitri. Meski demikian, penjualan pada bulan sebelumnya atau Maret 2023 mengalami lonjakan cukup tinggi dengan total 101.272 unit. Turunnya penjualan kendaraan ikut dipengaruhi oleh tingginya harga jual dolar Amerika Serikat, khususnya yang terjadi pada bulan September dan Oktober. Pada bulan tersebut, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga bank sentral menjadi 6%. Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 22 dan 23 November 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 6%, suku bunga deposit facility tetap sebesar 5,25% dan suku bunga lending facilities tetap sebesar 6,75%. Di sisi lain, Kukuh Kumara, Sekretaris Umum GAIKINDO menyebut tingginya suku bunga menjadi alasan masyarakat enggan membeli kendaraan baru. Selain suku bunga yang tinggi, ketatnya persyaratan kredit juga menjadi kendala dalam menjual kendaraan roda 4. Ia menjelaskan bahwa saat ini mayoritas pembeli kendaraan roda 4 memang masih memilih transaksi secara kredit. Meski demikian, sejalan dengan naiknya suku bunga BI, kondisi non-performing financing atau NPF dari setiap lembaga pembiayaan sudah mulai berangsur membaik. Hal ini diharapkan mampu melonggarkan persyaratan pembelian kendaraan baru. Dalam rapat Dewan Komisioner OJK, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan OJK, Agusman menyatakan, NPF net masih di level 0,78%. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan NPF pada September silam yang berada di level 0,68%. Profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio non-performing financing atau NPF net tercatat sebesar 0,78%, September yang lalu 0,68%, dan NPF gross sebesar 2,57%. Beberapa bulan jelang pemilu, atmosfer pemilu mulai terasa dan diprediksi bakal berdampak ke sejumlah sektor industri termasuk otomotif. Yusak Billy, Sales and Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor mengakui bahwa tahun politik bisa mempengaruhi penjualan mobil.
Menurutnya, industri harus menyiapkan langkah antisipasi untuk menghindari dampak signifikan terhadap penjualan mobil di tahun politik 2024. Salah satunya lewat penyesuaian ketersediaan unit bagi konsumen. Memang tahun 2024 mendatang terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian. Di antaranya kondisi geopolitik serta pemilu 2024. Lantas, apakah hal ini akan banyak berpengaruh terhadap penjualan kendaraan di tanah air? Yang jelas, industri harus mampu beradaptasi di tengah berbagai gejolak.